Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. La na'budu illa iyah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin yang kami hormati Bapak dan Ibu, alhamdulillah pada kali ini tadi Muhammadiyah Kota Surakarta menyampaikan pengajian. Mudah-mudahan nanti bisa rutin untuk mengenalkan pemahaman agama di Muhammadiyah yang akhirnya melahirkan majelis yang namanya Majelis Tarjih. Sebagaimana diketahui, Kiai Dahlan itu diantara yang dikembangkan ketika mendirikan menggerakkan Muhammadiyah 1 abad lebih yang lalu. Di samping karena tekanan gerakan misionaris baik sending maupun misi, dan kemudian masih terbelenggunya dengan adat kebudayaan istiadat di masyarakat Jawa yang meskipun mayoritas Muslim, ada juga yang mendorong Kiai Dahlan bahwa masyarakat yang Muslim itu ternyata banyak yang belum menyentuh tentang dasar agama yang sesungguhnya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau situasi pada waktu itu memang Al-Quran menjadi satu hal yang oleh Belanda dikalakuti. Al-Quran diterjemahkan, Belanda sudah takut itu. Kiai Dahlan dengan caranya memang mendakwahkan Islam yang merujuk langsung kepada Al-Quran dan As-Sunnah tanpa mengesampingkan atau tanpa memperkecil peran para imam-imam mazhab. Pada perjalanannya pemahaman pada Al-Quran dan As-Sunnah yang as-sahihah ini kemudian mengalami satu perkembangan di ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah wafat. Itu memang masyarakat Muhammadiyah khususnya, ini kalau terjadi perbedaan pendapat itu larinya kepada siapa? Atas usul dari salah satu ketua konsul pada waktu itu, ketua konsul, sekarang ketua konsul itu semacam ketua wilayah, tapi berbeda konsul dengan wilayah semacam aja. Jadi dari Jawa Timur, Mas Mansur, Kiai Haji Mas Mansur, supaya Muhammadiyah membentuk satu apalah namanya badan pembantu kepada pimpinan yang bertugas untuk menyelesaikan masalah-masalah perbedaan pendapat dan mencari dasar-dasar yang kuat untuk melaksanakan agama, khususnya dalam ibadah. Terus usul Mas Mansur ini yang diusulkan pada tahun 1927 ketika muktamar pada waktu itu di Pekalongan, kemudian disambut dikukuhkan pada muktamar berikutnya tahun 28 dan menjadi ketua adalah Mas Mansur ini. Nah, yang cukup menjadi sejarah ternyata sidang tarjih yang pertama majelis ini akhirnya diberi nama Majelis Tarjih. Tarjih itu artinya mencari yang lebih kuat atau menguatkan kalau secara harfiah dari kata rojjaha. Rojjaha itu secara harfiah adalah menguatkan. Nah, tarjih adalah menguatkan, maksudnya mencari pendapat yang dasar dalilnya adalah lebih kuat. Itu sidang pertama atau dalam pada waktu itu dinamakan muktamar khususi. Muktamar khususi itu karena bareng karo muktamar secara umum, pada masa Belanda namanya masih kongres. Nah, itu berada atau bertempat di kota Surakarta ini tahun 1929. Yang pertama kali kota Surakarta, Solo ada waktu itu, kalau saya melihat di logonya itu si Solo itu tahun 29. Nah, itu dilangsungkan muktamar atau kongres sekaligus muktamar khususi. Nah, disitulah sudah lahir produk dari yang disidangkan oleh Majelis Tarjih. Dan yang perlu diketahui oleh panjenengan semua bahwa
Majelis Tarjih pada waktu dulu itu kalau sidang yang diaturi rawuh, kalau yang di pusat itu tidak hanya ulama-ulama Muhammadiyah, tapi seluruh ulama diundang, yang kersa rawuh diundang. Ya. Yang menjadi lengganan rawuh pada waktu itu diantaranya yang ada dari Al-Irsyad, ya itu Ustadz Ahmad Surkati, dan juga yang dari Nahdlatul Ulama yang terakhir sering rawuh sampai menjelang wafat itu Gus Ud atau Ustadz Kiai Haji Yusuf Hasim. Ini dulu saya hanya menceritakan. Inilah yang kemudian mewarnai pemahaman agama di Muhammadiyah itu memang mengambil ijtihadnya tidak berdasarkan imam, tapi ijtihadnya imamah kolektif, diputuskan oleh satu majelis. Nah, sesuai dengan dasarnya bahwa Muhammadiyah ini digerakkan karena melihat akidah masyarakat masih banyak yang bingkong, itu belum lurus, masih banyak kalau yang disebut oleh para penyejarah Muhammadiyah itu diantaranya Kiai Dahlan kan memerangi banyaknya umat Islam yang akidahnya isih kelebuan syirik, musyrik nanding ke Allah, masih ada khurafat, ya wis muslim ning khurafate isih kental, tahayulnya masih luar biasa pada waktu itu. Jadi ya Islam ning slametan ya mangkat, ya bersih desa nyuwun wilujeng karo sing bareksa kampung ya masih berangkat. Kalau minta selamat yang di pesisir Kidul tidak kepada Allah Tuhan yang kuasa, malah Nyai Roro Kidul. Ini maka yang dibicarakan pada pertama sidang di sini adalah yang disebut diantaranya Kitabul Iman, ini salah satunya saja. Tapi termasuk juga cukup produk yang ketika di Surakarta itu, termasuk kitab sholat diantaranya itu juga dibicarakan dimusyawarahkan di kota Surakarta. Inilah sebagai pengantar ya, Muhammadiyah agar kita mafhum Muhammadiyah bukan sekedar gerakan dakwah sosial kemasyarakatan, pendidikan, kemudian itu adalah media dakwah saja, tapi ruhnya dakwah Islam sing digawa ki sing piye to? Nah, artinya Islam yang pada singkatnya itu yang kembali murni kepada tuntunan Allah dan Rasul di dalam bidang akidah dan dalam bidang ibadah. Dan Islam yang dikembangkan oleh Muhammadiyah, oleh Haji Ahmad Dahlan adalah Islam yang mampu menangkap kemajuan zaman. Maka itulah gerakan Muhammadiyah dengan tarjihnya ini. Muhammadiyah kemudian dikenal sebagai satu gerakan tarjidid ya. Tarjidid itu dari kata jadid anyar, nganyarke itu jaddada itu memperbaharui, jaddada itu jadid itu tajdid. Nah, orang yang memperbaharui adalah dinamakan mujaddid. Ya Dahlan itu sementara orang dimasukkan kelompok mujaddid, dan menurut kami ya memang pas beliau memperbarui pemahaman agama ini, tidak gawe agama anyar ning dibalekke bagaimana yang dipahami oleh di zaman Rasulullah Muhammad SAW, namun tidak meninggalkan gerak kemajuan zaman. Itulah akhirnya melahirkan Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang berkemajuan. Inilah pengantar kami pada pengajian yang pertama. Insyaallah akan kami sambung dari pengajian ini, nanti akan kami bicarakan produk dari Majelis Tarjih yang di sana sudah disebutkan akhirnya dilahirkan manhajnya. Manhaj itu sistematika, jadi ketika bertarjih itu tidak asal-asalan, tapi hanya sistematikanya yang sudah dibuat oleh para ulama-ulama tarjih yang diberi nama manhaj tarjih. Demikian pengajian yang pertama ini, mudah-mudahan membawa manfaat, dan insyaallah dilanjutkan pada
pada pengajian-pengajian berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.